Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Kilas Indonesia Pagi. Pemirsa, entah kapan harinya, namun yang pasti di bulan Oktober ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan reshuffle kabinet. Lalu bagaimana seorang pemimpin itu merekrut para pembantunya? Pagi ini kita akan memperbincangkan hal tersebut bersama motivator kita, yaitu Mas Ferry Faruk. Iya, betul. Good morning. Good morning. Selamat pagi. Selamat Apa kabar, pagi. Mas? Baik. Iya, jadi Mas Ferry Faruk ini yang akan nanti hadir setiap hari Seninnya di sini. Jadi nggak boleh absen nih Mas ya. Harus Insya hadir Allah. terus ya. Saya Oke Mas, usahakan. tadi di awal saya sempat mengatakan bahwa ini edisi pertama kita dan berbicara mungkin menyinggung sedikit mengenai reshuffle. Tapi yang saya agak aneh nih, Mas Ferry bawa kartu nih. Iya, ini namanya kartu Spangeli. So, what is all about dengan reshuffle? Apa hubungannya? Iya, ini kalau saya mainkan ini kartu Baik. Spangeli ini, ya. Jadi misalnya saya lihat di tumpukan apapun, saya ambil misalnya seperti ini ya. Ya, Ya, ini oke. atau terhalang gitu ya. Ini juga. Jadi di tumpukan manapun kalau kita Oke. ambil kartu ini itu akan menghasilkan kartu yang sama. Baik. Padahal ini kartu yang berbeda gitu ya. Nah, ini saya lihat apabila namanya perilaku atau sistem perekrutan kita itu masih tetap seperti yang lama, Baik. itu akan menghasilkan juga hasil-hasil yang sama terus-menerus gitu. Oleh karena itu, menurut saya yang paling baik adalah kita memakai atau menggunakan kartu yang seharusnya, yang luar biasa, yang membuat kita misalnya menjadi wah, menjadi berbeda harapannya begitu. Baik. Nah, kita mungkin nanti akan kita bicarakan ada 3 hal penting yang kita tidak Apa saja tuh Kang? ya kita tidak usah larut-larut untuk sinisme seperti apa atau kritisisme. Kita kan ini dalam rangka motivasi, oleh karena itu acara ini juga adalah untuk memotivasi kita semua. Jadi tools-tools yang akan kita bicarakan dipakai juga bukan hanya untuk pemerintahan atau politik gitu loh, tetapi juga pemirsa yang bisnismen atau apa bisa mempergunakannya. Jadi memang kaitannya tadi dengan reshuffle ini ya Mas Betul, ya? Jadi ada 3 hal yang tadi Iya. sempat disinggung Mas Ferry tadi di awal. Iya. Pertanyaannya, apa saja 3 itu Mas? Ya, yang pertama adalah apa sih tugas pemimpin? Tugas pemimpin. Iya, karena banyak orang yang lupa tentang tugas pemimpin gitu ya. Yang kedua, bagaimana proses perekrutan itu yang sebenarnya, yang paling baik gitu kan, yang paling sederhana gitu. Kemudian yang ketiga adalah orang seperti apa sih yang harus dijadikan pemimpin, kualitas-kualitasnya gitu. Baik. Nah, itu Jadi ada 3 hal. Betul. Ada 3. Sekarang kita beranjak ke poin yang pertama, yaitu mengenai tadi Mas bilang tugas pemimpin. Betul. Kalau kita berbicara mengenai seorang pemimpin, tugasnya bisa dieksplor lebih dalam apa ya Iya. Mas? Tugas yang paling penting sebetulnya yang sering kita lupakan dari seorang pemimpin adalah meminta. Meminta. Iya, meminta apa gitu ya? Meminta apa ya? Meminta hasil dari tugasnya. Nah, kita lihat kan selama ini sepertinya gitu. Pemimpin itu jangan sampai seperti seorang yang minta sedekah. Oke. Jadi dikasih silahkan, tidak dikasih juga sepertinya diam saja, tidak menuntut apa-apa. Nah, seharusnya seorang pemimpin itu adalah orang yang bisa menuntut tugas. Nah, baik. karena tuntutannya seperti itu gitu ya, dia harus meminta, oleh karena itu daya persuasinya harus tinggi. Nah, kalau kita lihat misalnya Aristoteles bilang kalau kita meminta sesuatu atau mempersuasi itu ada 5 tipenya ya. Yang pertama adalah orang yang menakut-nakuti. Menakut-nakuti. Iya, kan banyak kita politisi atau apapun yang menakut-nakuti. Gitu. Kemudian yang kedua merayu dengan hadiah-hadiah dengan apa. Ini banyak nih yang merayu nih politisi. Mas. Betul. Yang ketiga yang paling kelihatan mungkin ya, Apa tuh? itu membuat dirinya dikasihani. Oke. Gitu baik. kan. Nah, kemudian yang keempat adalah karakter yang kuat. Nah, yang kelima adalah Yang kelima itu adalah masuk akalan, logika gitu. Nah, kita melihat pada kesempatan yang telah lewat ada 2 hal yang menonjol. Yang pertama adalah yang dikasihani itu, yang kedua kemasuk akalan. Jadi masuk akal itu juga menjadi sangat membingungkan ketika misalnya hampir semua kegagalan kemudian dicari rasionalisasinya. Baik. Bahwa ini gagal karena ini. Nah, masyarakat kita yang sangat besar ini memerlukan sebetulnya bukan hanya kemasuk akalan Oke. yang bersifat rasional. Mas Ferry, maaf saya potong. Iya. Nah, tadi Anda sempat singgung di pertama bahwa tugas pemimpin adalah meminta. Meminta. Kalau kita mendengar kata meminta itu cenderung
memanjakan. Jadi Iya. pemimpin itu kayaknya manja gitu, meminta gitu. Iya betul, memang seharusnya begitu. Harusnya gitu. Tapi dengan elegan gitu ya. Yang mintanya seperti yang saya bilang tadi, harus ada lima konsep. Kapan dia harus marah, nakut-nakuti ya. Kapan dia harus mengambil simpati masyarakat. Kapan dia harus masuk akal gitu kan. Kapan dia harus mempergunakan karakternya yang kuat gitu. Karena apa? Pemimpin itu kan tiga peran ya. Jadi pertama peran dari pribadinya, yang kedua peran daripada pengetahuannya, dan yang ketiga peran dari jabatannya begitu. Seperti itu. Kalau Mas Ferry lihat sekarang pemimpin di tanah air di Indonesia, ya sudahkah punya tipe yang seperti Anda sebutkan di segmen awal ini? Ya saya lihat tadi ada dua hal yang menonjol gitu kan, yang lainnya mungkin belum gitu ya. Belum. Kita tidak lihat reward and punishment yang sangat berwawasan atau misalnya bermanfaat gitu kan. Kebanyakan ya dikasihani kan, menghibur bahkan mungkin. Setuju nggak Mas kalau reshuffle itu bagi-bagi politik bukan untuk bagi-bagi jabatan gitu ya? Setuju nggak? Iya, saya lebih setujunya seperti itu. Kita potong dulu, kita tahan dulu, dan Oke, pemirsa tetaplah bersama kami. Kilas Indonesia Pagi akan kembali lagi dengan segmen dialog setelah pariwara berikut ini. Ya, kembali lagi di Kilas Indonesia Pagi, masih bersama saya Herjino Syaputra dan masih bersama Mas Ferry Faruk. Iya, masih terima membahas kasih. mengenai reshuffle, Betul. kaitannya, dan juga tadi di segmen pertama kita sempat menyinggung bahwa tugas pemimpin ya. Betul. Tentunya kaitannya dengan Svagely ini ya Mas. Iya, betul. Tadi tugas pemimpin. Di poin kedua adalah penempatan Mas. Betul. Ya, Proses seperti apa itu Mas? Iya, kadang-kadang kita kan melihat orangnya dulu, baru kemudian dicarikan jabatan atau pekerjaannya. Nah, yang sebetulnya yang seharusnya adalah kita cari kaca kerjanya dulu. Kata kerjanya dulu. Iya, seperti kalau saya tanya misalnya, Mas Juno, apa kata kerjanya kuda? Meringkik ya, mengangkut barang gitu Baik. kan, berpacu. Apa kata kerjanya anjing gitu, menggonggong, menjaga rumah, bermain dengan si pemilik gitu. Nah, kalau saya tanya misalnya apa kata kerja Mas Juno, nah seharusnya kan sudah bisa. Iya. Jadi artinya seorang pemimpin itu harus sudah jelas apa kata kerjanya dia. Oke. Jangan sampai misalnya Kementerian Tenaga Kerja, tetapi orangnya belum pernah jadi pekerja. Misalnya ini ya, ini saya bukan mau ini kan. Oke. Saya nggak kesinggung Mas. Jadi Oke. banyak hal seperti itu gini. Iya. Orang yang ini menurut salah satu bukunya dari si Malcolm Gladwell ya, dari Outliers gitu. Orang itu sebetulnya untuk ahli saja itu harus melewati 10.000 jam. 10.000 jam latihan dan membaktikan dirinya di bidang tertentu gitu. Jangan sampai misalnya kita comot seseorang, kita tempatkan dan kita harapkan sebuah kerja yang baik begitu. Baik. Iya. Jadi untuk menjadi seorang ahli saja dibutuhkan waktu 10.000 jam begitu. untuk belajar, istilahnya Iya. seperti itu Mas. Lalu kita kaitkan dengan reshuffle menteri, Mas. Iya. Bukankah kalau menteri itu sudah bisa memimpin saja udah cukup atau gimana? Ya itu, kalau menurut saya kalau lihat hanya bisa memimpin saja, tapi juga memimpinnya dengan cara yang salah, itu tidak mengahlikan diri. Karena saya bilang tadi ada peran-peran tertentu gitu kan, peran-peran keahlian, peran-peran pengetahuan. Misalnya kayak gini, saya kasih contoh. Bill Gates itu kan kalau diromantisir gitu oleh orang bahwa dia sepertinya adalah anak jenius, diam di garasi dan kemudian bikin sebuah bisnis gitu. Ya. Padahal tidak. Dia dari kecil sudah main komputer gitu kan. Dia bangun jam 3 itu untuk pergi ke sebuah kantor. Dia kemudian mencari-cari hama komputer gitu. Sampai berapa tahun dia mengerjakan hal itu. Jadi intinya bahwa kalau saya bisa simpulkan bahwa right man in the right place. Ketika orang tersebut memasteri atau menguasai suatu bidang dan dia memimpin bidang tersebut, maka itu akan lebih baik dibandingkan pemimpin yang hanya ditunjuk tapi tidak tahu membawai bidang apa seperti itu. Dan Anda melihat sekarang bahwa apakah benar ketika kaitannya bahwa seorang menteri punya kinerja yang buruk karena dia tidak tahu apa yang sedang dipimpinnya? Betul. Mungkin juga permintaannya juga tentang kata kerjanya juga berbeda gitu kan, atau dia tidak dikasih atau tidak diminta kata kerja yang sangat tepat untuk jabatannya gitu. Baik. Oleh karena itu jabatan kemudian dicarikan kata kerjanya kalau misalnya saya ini
Saya sekarang membatasi kata kerja saya adalah membaca, menulis, dan berbicara, gitu kan. Baik. Sehingga kalau orang tahu tuh, oh Ferry Umar Farouk pembicara, gitu Ya. kan. Mas Baik. Juno misalnya adalah pembawa berita Baik. atau pembaca berita misalnya. Ah. Tapi kalau misalnya kita tanya si Anu, apa ya, kok ditempatkan di dalam bidang ini, gitu. Baik. Jadi seperti itu ya Mas. Betul. Kalau kita lihat reshuffle Mas ya, reshuffle itu udah kayak ya ada beberapa kali lah dalam jeda waktu beberapa tahun terakhir. Iya. Anda melihat bahwa reshuffle lebih baik, ada lebih banyak baiknya, Iya. atau lebih banyak jeleknya nih? Menurut saya ya karena tugas pemimpin itu adalah meminta pertanggungjawaban sebuah kerja. Kalau misalnya ada hal-hal yang sangat langsung dia lihat ternyata tidak berkinerja baik, seharusnya langsung. Karena apa gitu? Pemimpin itu kan harus punya dia dibatasi oleh waktu juga gitu kan. 1 tahun, 2 tahun gitu. Nah ini jangan sampai dibiarkan nanti juga mungkin gitu. Nanti juga mungkin gitu kan. Iya. Nah, karena imajinasi juga harus dibatasi oleh kenyataan. Baik. Kan kata kerja atau jabatan itu kan imajinasi. Kita belum tahu apakah orang ini berfungsi atau tidak, bermanfaat atau tidak sebagai sebuah jabatan. Baik. Tapi ketika tidak ada bukti nyata dari pekerjaannya, ya buat apa gitu. Lebih baik diganti saja. Oke. Begitu. Ya, Mas Ferry, saya mau tanya nih, seandainya ada pertanyaan, Iya. haruskah kita memilih pemimpin yang tenang, Betul. ataukah yang sedikit frustasi? Ya, ini kita udah bicara yang ketiga ya. Iya. Oke. Jawabannya nih Mas, jawaban yang benar tuh apa? Saya pilih pemimpin yang tenang atau frustasi harusnya? Iya. Kebanyakan orang kan pasti akan memilih saya butuh pemimpin yang tenang. Karena mungkin lebih akan wise mungkin ya. Iya, menenangkan masyarakat yang Iya. mungkin sedang krisis atau apa gitu loh. Tapi kalau secara motivasional yang betul, pemimpin itu harus punya sedikit frustasi. Harus. Gitu. Harus punya sedikit frustasi. Karena apa gitu ya? Tadi saya bilang, seperti juga Einstein bilang gitu kan, imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Karena pengetahuan itu adalah tentang masa lalu. Tapi kalau imajinasi, apa yang akan dikerjakan oleh seseorang, bagaimana itu hasilnya gitu kan, ada stereotip tertentu gitu. Nah, kita akan tahu, oh yang namanya orang tertentu itu cocok atau tidak, atau misalnya giat atau tidak. Nah itu harus dibetulkan. Oleh karena itu harus ada frustasi sedikit gitu. Nanti saya mau tanya lagi, mau explore ya. Kenapa seorang pemimpin harus frustasi? Pasti. Namun setelah jeda commercial break berikut ini. Cepat sekali ya. Ya, kembali lagi bersama kami di Kilas Indonesia dan kita sedang berbincang dengan Ferry Farouk dengan tema Shuffle the Spanieli Deck atau mengocok kartu Spanieli. Dan Mas Ferry, ini segmen ketiga atau segmen terakhir kita. Tadi sempat sebelum jeda ada kata bahwa seorang pemimpin harus frustasi. Iya. Sedikit lagi Mas tadi. Iya, kalau kita misalnya menunggu sesuatu kan, menunggu sesuatu yang bakal tumbuh berproses, itu kan harusnya ada sedikit drama gitu dalam diri kita kan. Oke, drama ya. Bahwa ini kalimat yang baik. Iya, ini yang bisa kejadian atau tidak, apakah ini bisa muncul atau tidak gitu loh. Nah, kalau misalnya pemimpin tenang gitu kan, melihat orang bekerja atau tidak juga tenang gitu, tanpa gejolak, tanpa apa. Nah, ini pemimpin seperti apa gitu loh. Menurut saya pemimpin yang di awal tadi yang tidak menuntut sebuah hasil gitu. Mas, tapi kita berbicara mengenai efek dari frustasi itu sendiri. Ketika seorang pemimpin frustasi atau agak sedikit stres atau akankah efeknya itu menular ke bawahannya atau seperti apa? Ya, ini yang sering didengungkan mungkin oleh berbagai informasi yang tidak jelas bahwa stres itu hanya negatif gitu kan. Ada positifnya hanya negatif. Banyak sekali positifnya. Banyak orang yang lebih bisa bekerja atau lebih bisa bermanfaat dalam keadaan tertekan begitu kan. Itu. Nah, ini juga saya bukannya melihat nanti berubah gitu kan, bahwa ternyata nanti pemimpin-pemimpin kita atau menteri-menteri di kabinet kita adalah orang-orang yang stres atau orang-orang yang frustasi, bukan gitu. Tapi dia punya sedikit sedikit harapan tentang apakah pekerjaannya itu dihargai oleh orang, apakah kemudian anak-anak buahnya juga melakukan apa yang dia bicarakan begitu. Karena kalau misalnya kita tenang saja, apa yang bisa diharapkan dari itu gitu loh. Nah, sekarang apalagi di tengah masyarakat yang frustasi juga. Jadi kalau kita mau memperlihatkan empati gitu ya kita sedikitnya juga harus punya sepertinya level urgensinya sama, level kepentingannya terhadap sesuatu sama.
seperti itu Mas. Iya. Jadi apakah ini memang Mas yang Anda sebutkan bahwa seorang pemimpin harus punya kualitas yang lain? Iya, betul. Aha. Jadi seperti itu ya Mas. Iya. Jadi frustasi dalam artian positif. Iya, betul. We set the goal, we do it, we plan it, and Iya. yang itu yang membuat kita akhirnya Ya, waiting. ya we're waiting and we worry about that. Betul. Oke. Jadi seperti itu ya Mas. Nih Mas, pertanyaan selanjutnya. Ada pemimpin yang baik dan berjiwa besar. Iya. Sebaiknya yang mana Mas? Iya, nah mungkin ini juga sebuah pilihan yang orang lain juga bisa Agak sulit nih ya? bisa agak sulit. Baik Apakah atau orang jiwa baik besar nih? ataukah orang yang berjiwa besar. Nah, bagi saya kalau kita kasih matrik gitu kan. Oke. Jadi kalau kita matrik ada 4 ya. Misalnya apakah kita orang baik dan berjiwa besar, orang baik yang berjiwa kerdil gitu kan, orang buruk berjiwa kerdil atau orang buruk berjiwa besar. Kayak penjahat-penjahat yang dikenal kalau Matt Pecci, Robin Hood itu kan adalah orang buruk yang mungkin berjiwa besar. Dia Baik. kriminalitasnya untuk membela gitu loh. Nah, Oke. sekarang sebetulnya kekurangan masyarakat kita adalah kekurangan tujuan. Kekurangan tujuan. Iya, jadi hampir semua orang berlomba-lomba untuk menciptakan cara yang sempurna. Oke. Tetapi tujuannya kemana itu tidak jelas gitu kan. Nah, dibutuhkan orang-orang yang tidak hanya baik. Menurut saya hampir semua orang baik. Baik. Dilihat pada suatu Ya. konteks tertentu itu baik. Tapi apakah dia berjiwa kerdil atau besar itu masalahnya gitu. Kalau pemimpin hanya baik saja gitu kan. Kemudian pulau-pulau kita diserobot orang gitu kan. Kita juga baik tapi tidak berjiwa besar untuk kenusantaraannya gitu kan, untuk keindonesiaannya dibiarkan begitu saja. Nah, menurut saya ini sangat mengganggu. Lebih baik menurut saya lihat orang-orang yang punya jiwa besar, lihat orang-orang yang punya impian-impian yang nyata, gitu, Mas, tujuan-tujuan yang selain bercermin pada orang-orang yang memiliki jiwa besar, betul. cara menumbuhkan kejiwaan kita yang lebih besar atau jiwa besar kita yang lebih besar seperti Betul. itu, harus seperti apa Mas? Apa tadi kan udah contohnya bahwa bercermin atau mencontoh orang lain Iya. yang lebih baik dari Ya, kita. seharusnya Selanjutnya, kita Pak. pertama kita harus out of the box itu. Jangan misalnya menilai keadaan kita atau apa yang akan kita capai dengan Baik. keadaan kita sekarang. Iya. Harusnya dengan impian-impian yang juga melebihi kapasitas kita hari ini gitu. Oke. Jadi kalau dalam kalimat yang sangat sangat revolusioner itu seharusnya kita minta disewenang-wenangi Tuhan. Minta disemena-menain Tuhan itu. Kita orang bodoh tetapi kita minta kedudukan yang sangat tinggi gitu kan. Oke. Kita miskin Baik. sekarang ini belum punya apa-apa tapi kita akan memiliki Oke. kemakmuran yang seperti apa begitu. Mas Ferry, kita di ujung dialog kita Oh, ini iya. ya. Tapi saya mau minta kesimpulannya. Iya. Kira-kira apa nih kesimpulannya? Ya, hari ini? kesimpulannya adalah mungkin kita jangan terlalu gampang atau terlalu masuk ke dalam persoalan-persoalan yang sepele. Masyarakat kita tuh kan sangat gemar sekali terlibat dengan hal-hal yang sepele. Tetapi hal-hal yang sangat besar, yang istilahnya menuntut kepemimpinan, menuntut apa, kita tidak memperbincangkannya secara lebih normal gitu kan, dengan standar-standar yang mungkin juga lebih baik begitu. Nah, kita ribut saja dengan hal-hal sepele. Oke. Jadi kesimpulannya seperti itu. Tapi sebelum jeda break, Iya. karena udah kepalang ada kartu nih, Iya. boleh saya diajarin lagi gimana caranya? Siapa tahu habis Iya. ini saya bisa. Ini sebetulnya nggak perlu diajarin karena ini kartunya memang sudah di set seperti Oke, ini. ya, gitu. Mas, Jadi ya. kita tinggal. Berarti ini tricky ya Mas ya? Ya tricky. Nah, oleh karena itu jangan tricky. Reshuffle juga jangan tricky. Oke deh, kalimatnya Harus bagus nih ya. Reshuffle memakai jangan kartu, tricky ini. Iya, Ya. memakai kartu yang benar. gitu Iya, kan. oke. Kalau- Gimana coba Mas? Ya ini misalnya. Tapi dikocok segimana pun ini kan- tetap. Ini berbeda ya. Ya. Gitu. Tapi kalau But the kita fact, yes. ambil misalnya I got two. ya, Yes. 2 ya. Hah? Gitu. Kalau kita bagi 3 misalnya, Ya. ini Cube, 2 ya. twin ya. Ya. Two, yes. Gitu. Ya, Dua, same. gitu. Ya. Seperti itulah. Seperti Jadi itu. apapun yang kita ambil dari sini Mhm. akan menghasilkan hal yang sama. Seperti itu ya Mas. Jadi Iya. jangan sampai reshuffle ini Betul, mengambil jangan sesuatu yang tricky, biasa-biasa jangan sudah aja. dipersiapkan Mhm. gitu kan, orang lain tidak Jangan tahu. cuman Sulapan. ya sulapan dan juga bagi-bagi politik kekuasaan ya Betul, Mas ya. betul. Ya, terima kasih Mas Ferry. Sampai jumpa Sama-sama. minggu depan. Semoga Iya. next week kita bisa membahas banyak lagi yang lebih Betul. baik. Dan pemirsa tentunya semoga kita dialog tadi bisa menambahkan leadership atau jiwa kepemimpinan kita untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dengan goal yang tersetting dan tentunya dengan keberhasilan yang lebih baik. Tetaplah bersama kami, Kilas Indonesia Pagi akan kembali hadir setelah pariwara berikut ini.